Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizatul Makfiroh, NIM akhir 212 dari kelas N, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah Manajemen Agroekosistem, Aspek Hama dan Penyakit Tanaman, yaitu Bapak Anton Muhibbuddin. Materi yang akan saya berikan yaitu mengenai nukleopolyhedrovirus atau NPV sebagai agen hayati. Nah, apa itu NPV? NPV adalah salah satu anggota genus Baculovirus, famili Baculiviridae, yang memiliki tipe morfologi luar terdiri atas 3 subgrup, yaitu nukleopolyhedrovirus atau yang disebutkan tadi yaitu NPV, kemudian granulosis virus atau GV, dan non-occlude baculovirus atau NOB, yang dimana tidak memiliki kristal protein. Kristal protein dari NPV berbentuk segi banyak atau polihedral dengan diameter 0,2 sampai 20 nanometer yang biasa dapat dilihat di bawah mikroskop cahaya biasa dan umumnya mengandung lebih dari 1 virion. Ciri khas NPV adalah adanya nukleokapsid berbentuk batang yang mengandung untaian DNA dengan panjang 250.400 nanometer dan lebar yaitu 40,70 nanometer. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup NPV. Sebagian besar NPV itu bersifat spesifik inang. Oleh sebab itu, penamaan NPV sendiri umumnya disesuaikan dengan nama inang yang dimana pertama kali diisolasi dan diidentifikasi. NPV memperbanyak diri di dalam inti sel atau nukleus serangga inang. Untuk dapat menginfeksi sel serangga inang, polyhedra NPV itu harus tertelan bersamaan dengan pakan yang dikonsumsi oleh serangga tersebut. Nah, kemudian pada saluran pencernaan akan menginfeksi inti sel inang. Proses infeksi NPV sendiri pada sel inang melalui 2 tahap. Tahap pertama, NPV akan menyerang usus tengah. Kemudian pada tahap selanjutnya atau tahap kedua, NPV akan menyerang sel-sel dari organ tubuh yang lain seperti sel darah, trakea, hipodermis, dan sel lemak. Proses infeksi primer terjadi atau infeksi pertama tersebut tadi terjadi karena pada kondisi alkalis pada usus tengah badan inklusi akan melepas virion dari selubung proteinnya. Virion-virion tersebut kemudian akan menembus jaringan peritrofik dan mikrofili dan akan memisahkan sel-sel kolunar dan goblet. Kemudian pada infeksi sekunder atau infeksi yang kedua, virion-virion yang baru terbentuk akan menginfeksi seluruh jaringan yang ada di serangga. Pada akhir infeksi, tubuh larva yang terkena infeksi itu akan menjadi rapuh dan hancur dengan mengeluarkan cairan yang berisi partikel virus. Pupa yang berasal dari larva yang terinfeksi NPV menunjukkan adanya perubahan warna tubuh menjadi kehitaman dengan tekstur rapuh dan mengeluarkan cairan keruh. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai gejala infeksi NPV. Nah, serangga yang inangnya itu terinfeksi NPV
itu akan mengalami abnormalitas secara morfologi, fisiologi, dan perilaku. Di alam sendiri, kematian larva akibat terinfeksi NPV sering ditemukan dengan tanda tubuh larva itu menggantung dengan kedua tungkai semu bagian abdomen menempel pada daun atau ranting tanaman membentuk huruf V. Oleh karena itu, Hoffman dan Frodsham 1993 itu menyatakan bahwa penyakit yang diakibatkan oleh infeksi NPV sering disebut dengan penyakit layu ulat atau caterpillar wilt atau penyakit ulat ujung pohon. Nah, waktu yang dibutuhkan NPV sendiri untuk mematikan inangnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain umur inang, suhu, dan jumlah polihedra yang tertelan oleh inang tersebut. Islat-islat virus yang memiliki virulensi tinggi mampu mematikan larva inangnya dalam waktu 2-5 hari. Tetapi isolat yang kurang virulen membutuhkan waktu hingga 2-3 minggu. Infeksi NPV itu juga dapat terjadi pada larva instar awal akibat kontaminasi pada telur. Proses penularan NPV melalui telur serangga inang merupakan salah satu bentuk penularan alamiah secara vertikal. Sekian penjelasan materi mengenai NPV sebagai agen hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.